Bismillahirrahmanirrahim. Yang kemarin tuh wasma inni adkuru laka huna faidah wa'lam anna su'al anil muskilati aradu maradil qalbi ila tabib wal jawab lahu sa'in li islahi maradih wa'lam annal jahilin al marada qulubuhum wa'lam annal jahilin al marada qulubuhum wal ulama atibba al atibba. Ini juga kemarin. Wal alimun nakis la yuhsinul mu'alajah wal alimal kamil la yu'alij kulla marad bal yu'alis man yarju qabulal mu'alajah was salat. Wal alimal kamil, orang yang alim yang sempurna atau dokter yang pakar gitu maksudnya ya, itu la yu'aliju kulla marad, tidak bisa mengobati semua penyakit. Bal yu'aliju, akan tetapi dia ini akan mengobati man yarju, siapa atau orang yang sakit yang qabulal mu'alajah, yang diharapkan yang diharapkan sembuhnya gitu ya, yang bisa diharapkan sembuhnya, penyakit yang bisa diharapkan sembuhnya, wassalah dan kebaikannya. Tapi wa idza kana la illah muzminah au aqiman la yaqbalul ilaj fahada qatut tabib fihi an yaqul hadza la yaqbalul ilaj. Kalau penyakitnya itu idza kanatil illah muzminah, kalau penyakitnya itu sudah kronis ya, kronis ini penyakit yang wis wis tidak mungkin diobati, wis double gitu ya, ini penyakit ini itu ya, jantung, liver gitu ya, wis agak bisa ini, percuma, wis pasti mati orang yang seperti ini ya. Masuk ke dokter harus mati nih ya, paling ya syarat tok. Atau sulit diobati, maka la taqbalal ilat, yang tidak bisa diobati, maka fahada qatut tabib, maka kepandaian dokter hanya akan mengatakan, atau dokter yang pandai, yang ahli gitu ya, maka dokter yang ahli yang pandai dia hanya akan bisa mengatakan hadza la yaqbalul ilaj, ini tidak bisa diobati nih ya. Fala tastagil fihi bimudawatihi, maka janganlah engkau menyibukkan diri, janganlah engkau sibuk ya fihi di dalam penyakit ini bimudawatihi, untuk mengobatinya. Tidak boleh diobati. Kalau sudah penyakit yang sudah tidak bisa diobati ya, yang nggak mungkin diobati ya berarti tidak usah diobati. Tapi kalau penyakitnya masih bisa diobati ya berarti diusahakan diobati. Karena nanti tidak semua penyakit bisa diobati. Nanti ada 4 macam penyakit, yang 1 bisa diobati, yang 4 enggak. Nanti akan dibahas di bawah ini. Kenapa kau tidak perlu menyibukkan diri untuk mengobatinya? Li'anna fihi tadiul umur, karena ngentek umur gitu ya, percuma ngentek biaya. Jadi penyakit hati ini yang ditimbulkan dari kebodohan itu ada yang bisa diobati, ada yang enggak. Kemudian summa alam anna maradul jahal, kemudian ketahuilah anna maradul jahal, penyakit ya kebodohan itu, ala arbaati anwa'in, ada 4 macam. Maradul jahal, penyakit ya, penyakit kebodohan ada 4 macam. Ahaduha yaqbalul ilaj, yang satu bisa diobati, yaqbalul ilaj, bisa satu penyakit bisa menerima pengobatan atau bisa diobati. Wal baqi la yaqbal, dan yang 3, yang sisanya tidak bisa diobati. Yang sisanya tidak bisa diobati. Wal baqi, yang sisa, yang 3, kan tadi ada 4.
ahaduha satu bisa diobati, yaqbalul ilaj, wal baqi la yaqbal, yang sisanya atau yang tiga enggak bisa diobati. Ammal ladzi la yaqbal, adapun yang tidak bisa diobati, yang ada tiga ya kita bahas ini. Fa ahaduha, maka yang pertama, yang tiga yang pertama, man kana su'aluhu, barang siapa yang pertanyaannya itu ya, barang siapa atau orang yang bertanya, orang bodoh yang bertanya, karena orang tuh nggak bertanya kecuali dia bodoh atau tidak tahu. Orang kalau tahu tidak mungkin tanya, gitu ya. Nah, jadi kalau ada orang nanya berarti dia menandakan dia tidak tahu. Tidak tahu itu bahasa Arabnya jahil, nah, gitu ya. Dan kita semuanya jahil asalnya. Kita ini bisa tahu karena bertanya atau karena belajar. Oh ya, semuanya orang bodoh. Kita ini awalnya jahil. Ya, setelah jahil karena kita mau bertanya, kemudian jadilah kita seorang yang alim. Hilang kejahilannya menjadi orang yang alim. Kita awalnya jahil. Nah, orang jahil, orang yang bertanya, ya, orang jahil. Ini yang pertama ya, penyakit kebodohan yang tidak bisa diobati. Yang pertama, orang jahil karena su'aluhu, yang bertanya ya, wa tiraduhu an hasadihi wa bugdihi. Jadi orang bertanya, kemudian pertanyaannya ini timbul an hasadihi, dari rasa hasud. Orang bertanya, kemudian yang ditanyai orang yang nanya ini hasud kepada orang yang ditanya. Hanya ada murid hasud pada gurunya, bisa juga ya. Mungkin murid yang terpaksa untuk belajar mungkin gitu ya. Jadi sama orang tuanya mungkin dia ini dipaksa untuk belajar, terus padahal orang tuanya tidak tahu kalau si murid ini ada masalah gitu, maksudnya ada rasa hasud kepada si gurunya. Suruh belajar kepada orang yang hasud, ya tidak bakal jadi. Ya, tidak bakal jadi. Pertanyaannya itu, dorongannya itu karena an hasadi, karena hasud, wa bukti, dan karena marah. Pertanyaan yang ditimbulkan dari rasa hasud dan dari rasa marah, fakullama tujibuhu bi ahsanil jawabi wa absahihi wa awdahihi fala yazidu lahu dzalika illa bughdan wa adawah wa hasadan. Atau pertanyaan hasud ini gini, ada orang nanya karena ingin menjatuhkan, nah, juga ini masuk hasud ya. Jadi ada orang benci pada orang yang lain, dia nanya sesuatu, kemudian otomatis dalam hatinya dia cek apa tak kayak orang ini pertanyaan yang rumit gitu ya, biar tidak bisa jawab. Insya Allah tidak mungkin bisa jawab ini, nah, gitu ya, misal ya. Nah, ini adalah salah satu contoh pertanyaan yang ditimbulkan dari rasa hasud. Nah, ya. Loh ya. Jadi kita nanya pada orang lain, kita tidak tahu. Ya. Nanya pada orang lain, kemudian dengan tujuan ingin menjatuhkan orang tersebut, atau ingin membuat malu orang tersebut. Ini juga salah satu pertanyaan yang timbulnya dari rasa hasud atau marah, ada kemarahan. Jadi ingin menghancurkan si orang yang ditanya biar malu dari orang lain, gitu maksudnya. Fakullama tujibuhu, pertanyaan semacam ini, kalau pertanyaan yang orang yang dasarnya seperti ini katanya, fakullama tujibu, maka setiap engkau menjawabnya,
bi ahsanil jawab, dengan jawaban yang paling bagus. Benar ya, benar sesuai dalil, bagus. Wa absahihi, dan paling fasih jawabannya. Wa audahihi, dan paling terang jelas apa yang terjadi. Fala yazidu lahu dzalika illa bughdan wa adawatan wa hasadan. Dapatkan mari. Ya. Maka tidak akan menambah jawaban tadi. Jawaban tadi tidak akan menambah kepada orang yang bertanya illa bughdan, kecuali tambah marah, bugut, tambah benci, ya. Wa adawatan, dan tambah permusuhannya tambah, wa hasadan, dan tambah hasud. Kurang ajar gitu ya. Kok dijawab ini? Padahal ketokane rumit loh ini. Kok pinter men wong iki? Kurang ajar ini. Mesti gitu. Ya. Padahal benar sesuai dalil. Kenapa? Karena dia bertanya dasarnya karena hasud, ingin menghancurkan. Atau karena marah, benci. Nah, gitu ya. Fatorik, ya, maka caranya anla tastaqilu jawabi. Kalau kita tahu, ya, ada orang benci pada kita, nanya sesuatu, ya nggak usah jawab, jawaban dewe, gitu ya, jawaban dewe, malas aku jawab deh, gitu. Kalau tahu. Ya. Atau mungkin dia sudah punya rencana, ternyata kita ketahuan rencananya. Ya. Atau mungkin dari awal sudah tahu rencananya, kebocoran kepada kita bahwa dia pertanyaan ini memang hanya untuk menjatuhkan. Sudah, berarti tidak usah dijawab. Nah, dia. Fatorik, jalannya, caranya, pertanyaan seperti ini katanya anla tastagil bijawabi, engkau enggak perlu menyibukkan diri bijawabihi, untuk menjawabnya. Kenapa itu tadi ya? Ketika dijawab dia tidak bakal puas, malah tambah mangkel. Nah, gitu ya. Faqad qila, maka telah dikatakan kullul adawati qad yurja izalatuha. Setiap adawah, permusuhan itu ya, qad yurja izalatuha, itu bisa diharapkan hilang permusuhan tersebut. Orang kalau punya sengketa, punya masalah, itu bisa diharapkan islah. Bisa. Kita tengkar, ada masalah dengan orang, bisa kita harapkan kita bisa minta maaf, atau mungkin bisa jadi dia bakal minta maaf, bakal akur lagi suatu saat. Gitu ya. Semua permusuhan, kecuali illa adawata mana'adakan hasad. Kecuali permusuhannya orang yang memusuhimu an hasadin, karena hasud. Ini tidak bakal bisa diobati. Misal bisa diobati, maka iblis akan tobat karena hasudnya dia kepada Nabi Adam. Buktinya Nabi Adam, iblis tidak bakal tobat sampai yaumul qiyamah. Ya. Pernah kan ceritanya? Padahal iblis ini sudah ibarat ketika di zaman Nabi Musa itu pernah ketemu dengan Nabi Musa kalimullah untuk kirim pesan kepada Allah Ta'ala bahwa iblis sudah bosan jadi iblis, gitu maksudnya. Bosan goda manusia, pengen taubat, pengen jadi hamba Allah yang betul-betul hamba. Dan dia tahu dia ini hamba Allah, cuma dia sudah terlaknat karena hasud. Ya, karena sebelum Nabi Adam diciptakan tidak ada makhluk yang paling takwa kecuali iblis. Paling alim, paling segalanya ya. Paling alim. Bahkan setiap jengkal di tanah ini itu pernah disujudi oleh iblis. Ya, jadi satu jengkal, enggak ada satu jengkal di muka bumi ini melainkan iblis sudah sujud di situ. Saking hebatnya. Nah, gitu ya. Ketika di zaman malaikat sebelum ada manusia, dia adalah penasihat, bukan sembarangan. Ya, penasihat berarti dewan syuro. Dewan syuro ini di atasnya, gitu ya, di atasnya. Jadi kalau ada organisasi NU itu kan ada dewan syuro ini golongan kiai-kiai, ya kiai-kiai orang tua sepuh itu dewan syuro. Enggak ada di bawah ini, ya PBNU apa enggak ada.
di atasnya lagi. Lah, iblis ini di atasnya malaikat. Gitu. Dilaknat oleh Allah Ta'ala gara-gara dia tidak taat. Kemudian ketika di zaman Nabi Musa kalimullah, kemudian pernah menyesal, dia mau tobat kepada Allah. Kemudian suruh bilang kepada Allah dia mau tobat, sama Allah disuruh beritahu kepada iblis, gampang tobatnya. Ya, tobatnya iblis gampang sebenarnya. Kalau mau tobat, setelah itu mari, nggak ada lagi tuntutan, cukup sujud di kuburannya. Gitu ya. Gampang kan? Sujud di kuburan Nabi Adam. Setelah dengar demikian, apa kata iblis? Wahai Nabi Isa, dulu ana suruh sujud ke jasad yang masih hidup, saya tidak mau. Apalagi sekarang, tidak sudah gitu ya. Wes, dakwah pohon rokok, ya, aneh. Gara-gara ini hasud, betul sebenarnya. Aneh. Jadi setiap permusuhan bisa diharapkan untuk diislah, diperbaiki, bisa rukun kembali, kecuali permusuhannya orang yang timbul dari hasud, maka tidak bakal bisa diobati. Ini penyakit. Apakah ada obatnya? Sebenarnya ada. Sebenarnya ada. Ya. Ya, ini dimungkinkan gitu ya. Walaupun tidak 100% mujarab, coba barangkali bisa dengan cara ini. Apa dengan cara apa ini? Menghormati orang yang dihasuti. Kita hasud kepada A. Ya apa caranya hasud ini? Cium tangannya gitu ya, walak-walik gitu ya. Terus sisa airnya diminum. Ya, tolong doakan dengan ikhlas. Insya Allah bakal sembuh. Ikhlas tapi. Mana mungkin? Ya. Itu kata ulama salah satu obatnya. Mungkin dengan ini bisa diobati. Ya coba aja kalau kita punya hasud ke orang lain, coba aja walak-walik tangannya ambung, kalau perlu cium telapak kakinya, insya Allah sembuh. Ya, ketika minum suruh ludahi tuh, ludahono, minum. Iblis tidak mau, ya apalagi kita. Ya, ini. Fayam bagi antu ridho anhu wa tatrukahu ma'amaradih. Maka layak bagi kita, ya, maka layak bagi engkau adalah antu ridho anhu, berpaling dari dia aja. Wa tarkuhu ma'amaradih, dan engkau meninggalkannya kalau penyakit itu masih ada. Kenapa? Ya karena tidak mungkin orang ini bisa diobati, gitu ya. Minta nasihat tapi dia hasud. Ya sudah, nggak usah dinasihati karena tidak mungkin gitu matinya. Ceramah 1 jam ya tetap mendak-manduk, paling ya diguyu-guyu. Ya, guyu-guyu kita. Ya. Saya tolong nasihati saya, tapi dia ratu asud, paling dipendeli. Ya. Dianggap radio kita. Ya. Sudah, sudah? Ya sudah. Terima kasih. Gitu tak ada. Gitu tak. Ya. Hasud ya. Dia kali kita. Karena dia mintanya tidak karena apa? Ya karena bikin main-main. Kenapa? Dasarnya bughdon wa hasadan. Hati-hati. Maka selayaknya antu ridho anhu, engkau berpaling dari dia, wa tatrukahu, dan engkau tinggalkan dia ma'amaradihi, bersama penyakitnya. Kalau masih ada. Ya, tapi itu ya karena sulit. Di Quran disebutkan fa'arid amman tawalla an dzikrina walam yarid illal hayatad dunya. Fa'arid, kata Allah Ta'ala, fa'arid amman, berpalinglah dari orang yang berpaling dari an dzikrina, dari ingat pada kami, zikir pada kami. Maksudnya berpalinglah dari orang yang berpaling dari kami. Ya orang hasud itu. Karena orang hasud ini adalah salah satu orang yang paling berpaling, orang yang paling berpaling dari Allah, gitu ya. Orang yang paling menentang Allah ya orang hasud ini. Kenapa orang hasud itu paling menentang
paling menentang Allah. Kenapa? Karena Allah itu sudah menakdirkan makhluk ini sesuai kehendaknya Allah. Ya, ada orang kaya kehendaknya Allah, ada orang punya nikmat kehendak Allah, ya kan ya? Ada si A hasud pada si B karena si B ini banyak uang. Ingat, si B banyak uang itu karena takdir Allah. Lah, kalau si A hasud pada si B karena banyaknya uang, berarti si A ini tidak terima terhadap takdirnya Allah, berarti menentang takdir Allah, enggak terima. Ya Allah, seakan-akan sok ke dia ya Allah, ke saya saja lah apa ya Allah, gitu ya. Jadi orang paling menentang Allah, orang yang paling menentang takdirnya Allah ya orang hasud.